Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas Fahmi Rosyad. Ya. Mahasiswa semester berapa Mas? Semester 1 Jurusan? Oceanografi Oh, universitas mana Mas? di Universitas Diponegoro. Oh, Mas yang kemarin janjian lewat chat ingin Iya. melakukan sesi konseling. Iya. Baik. Sebelumnya tadi Mas dari sini berangkat jam berapa? Dari sini berangkat jam 3 pagi. Jam 3 pagi sampai sini? Sampai sini jam 6 tadi. Oh ya, baik. Kira-kira Mas kesini naik apa Mas? Saya naik sepeda motor, terus banyak meledos, terus saya naik bis. Begitu ya Iya. Mas. Kalau boleh tahu, Masnya itu kenapa ingin melakukan sesi konseling sebelum sebenarnya permasalahan yang sedang Mas alami itu apa sih? Jadi itu saya mau konseling, Bu. Gini, saya itu di jurusan Oceanografi. Baik. Nah, nanti kelanjutannya untuk S2 program magister itu saya mau ke luar negeri. Tapi saya belum bisa bahasa Inggris. Oh, baik. Ya Jadi kira-kira langkahnya gimana? jadi sebelumnya untuk melakukan sesi konseling, kita sepakati dulu ya Mas, sesi konseling akan kita lakukan 20 menit ke depan. Mas setuju? Oke, siap, setuju. Baik. Setelah itu saya menyimpulkan kalau Mas itu berarti sedang kesulitan dalam belajar bahasa Inggris ya Mas? Ya bisa dibilang begitu. Oh, baik. Bisa diceritakan lebih detailnya kira-kira kesulitannya bagaimana dan seperti apa dalam belajar bahasa Inggris? Oke, jadi kesulitannya dalam belajar bahasa Inggris itu yang pertama memang untuk vokab, kosakata itu saya belum begitu banyak yang hafal. Terus untuk rumus-rumus dalam bahasa Inggris seperti to be, pronoun itu saya juga belum menguasai. Ya, jadi mungkin saya bingung juga mulainya dari mana belajarnya. Oh, begitu. Gitu. Baik. Sebelumnya kan dari SD, SMP sampai SMA itu kan sudah dikenalkan dasar-dasar bahasa Inggris. Apa di situ Mas belum bisa mengerti atau kesulitan? Ya, untuk seperti SD, SMA atau MTS, SMP itu kan itu masih dasar-dasar ya, belum begitu menjurus kayak TOEFL, IELTS. Itu ya karena mungkin sayanya juga kurang begitu bersungguh-sungguh saat itu, jadi belum begitu menguasai saat dasar-dasar. Dan ini untuk yang lebih lanjut level di universitas itu kemungkinan lebih sulit, jadi dasarnya aja belum, apalagi untuk keberlanjutannya nanti. Oh, baik. Lalu kira-kira untuk menangani kesulitan tersebut itu Mas sudah melakukan upaya apa? Ya, untuk menangani hal tersebut ya yang pertama kali saya niatkan untuk belajar dasar-dasarnya otodidak sih Mbak, seperti di YouTube, di Google, tanya-tanya teman atau yang lain. Baik. Kira-kira gimana sih perasaan Masnya ketika sulit untuk memahami bahasa Inggris? Ya jujur sangat sedih, sangat kecewa kenapa dulu nggak bersungguh-sungguh, terus saat ini dibutuhkan, kadang juga bingung, dituntut oleh keadaan dan kondisi harus bisa saat ini. Lalu apalagi yang kiranya Mas, apakah ada tuntutan dari orang tua untuk Mas bisa untuk dituntut untuk mengerti bahasa Inggris? Kalau tuntutan dari orang tua sih sebenarnya tidak ada ya. Tapi dari segi tuntutan dari materi-materi kuliah itu dosen-dosen banyak yang menggunakan PowerPoint yang bahasa Inggris. Terus penjelasan-penjelasan juga kadang juga pakai bahasa Inggris. Terus juga nanti untuk S2 harus bisa bahasa Inggris dan lain-lain. Bahasa Inggris kan bahasa internasional yang sekarang sangat penting untuk dikuasai. Jadi ya itu sih kendalanya. Berarti apakah Mas sudah berusaha berdiskusi dengan orang tua? Kira-kira kan Masnya masih kesulitan dalam bahasa Inggris. Apakah sudah
berdiskusi pada orang tua untuk diikutkan bimbel bahasa Inggris atau bagaimana, atau upayanya bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Untuk konsultasi ke orang tua pastinya juga sudah ya Pak ya, sudah cerita-cerita ke bapak ibu gini. Tapi kalau untuk bimbel sendiri saya kurang setuju karena sekarang kan media belajar itu banyak, nggak harus ke bimbel. Kita belajar sendiri pun bisa pakai buku, pakai apalagi apa smartphone, itu sangat bisa sekali. Dan teman-teman juga banyak relasi, kenapa harus ke bimbel dengan biaya yang lebih tinggi? Kalau murah kenapa bisa? Sebelumnya berarti Mas itu sudah berdiskusi kepada orang tua, dan baik dari orang tua ataupun Mas sendiri itu memilih untuk belajar menggunakan smartphone, baik smartphone ataupun buku lainnya, itu ya Mas. Berarti tidak berminat untuk bimbel bahasa Inggris gitu ya Mas? Ya sebenarnya sih ada minat ya, kalau di bimbel itu kan ada pembimbingnya, terus strateginya juga sudah disiapkan, terus ada mentor-mentor dan juga guru-guru yang sudah berpengalaman. Tapi dari segi biaya mungkin saat ini belum mampu ya, kondisinya belum siap, jadi apa adanya dulu digunakan, nanti kalau sudah ada biaya menyusul. Oh begitu. Berarti intinya Mas itu sudah berdiskusi kepada orang tua, dan orang tua mendukung langkah Mas untuk belajar bahasa Inggris menggunakan teknologi dan sarana seadanya. Oh iya, sangat mendukung sekali. Gitu. Baik. Sebelumnya, apakah ada tekanan dalam sebuah kelas Mas untuk, maksudnya untuk dituntut bisa bahasa Inggris atau bagaimana? Kalau di dalam kelas itu biasanya saat perkuliahan itu memang dituntut untuk bisa, misalkan ada kuis dari dosen berbahasa Inggris, nah itu sering ketinggalan. Teman-teman pada bisa, udah tahu maksud dari soal tersebut, dan saya belum tahu sama sekali. Jadi mungkin seperti itu contoh dari tuntutannya itu. Jadi persaingan dalam kelas itu enggak bisa mengikuti. Apakah Mas ada rasa kecewa ketika tidak bisa memahami bahasa Inggris? Ya pastinya sangat kecewa ya, karena itu ilmu yang sangat penting, tapi kok saya belum bisa, sangat kecewa. Baik, jadi Mas kesulitan dalam bahasa Inggris. Iya. Kesulitan untuk memahami bahasa Inggris, dan Masnya sudah melakukan upaya untuk memahami belajar bahasa Inggris dengan menggunakan handphone ya Mas, dan buku ataupun dari media lainnya. Tuh. Dan Mas juga sudah melakukan diskusi dengan orang tua, dan hasilnya orang tua selalu mensupport apa yang dilakukan Mas Fahmi selama baik. Dan kira-kira langkah kedepannya Mas Fahmi mau bagaimana dan ingin bagaimana untuk dapat memahami bahasa Inggris dengan permasalahan Mas Fahmi yang sedang dialami ini? Oke, mungkin saya saat ini dan yang akan datang mungkin saya akan gunakan alat seadanya dulu. Nanti kalau sudah ada tambahan biaya atau lebih berpeluang untuk ikut bimbel ya saya ikut bimbel, lebih pokoknya manalah yang peluang untuk saya ikut. Apakah Mas Fahmi baik, pada intinya Mas Fahmi itu merasa kecewa karena belum bisa memahami bahasa Inggris, dan namun Mas Fahmi itu ingin tetap mencoba belajar bahasa Inggris sebisanya dengan menggunakan alat dan sarana yang seadanya, begitu ya Mas? Ya, seperti itu. Baik, dapat saya simpulkan seperti itu. Sekiranya bisa dijelaskan dengan lebih detail lagi Mas, rencana Mas Fahmi terkait permasalahan yang sedang dialami
rencananya mau bagaimana dan seperti apa, bisa dijelaskan lebih rinci Mas? Oke, jadi untuk rencana dalam saya belajar bahasa Inggris itu sebenarnya saya mulai dari kemarin saat liburan semester. Baik, lalu Di setiap hari saya mau belajar otodidak itu dari YouTube, dari buku yang ada dulu. Terus juga nanti sebenarnya mau ikut bimbel juga nanti kalau sudah ada biaya. Terus juga mulai tanya-tanya temen yang sudah ikut bimbel sebelumnya, jadi kan mereka sudah tahu gimana bimbel itu dalam belajar, terus apa dulu yang dipelajari. berarti sebelumnya Mas sudah bertanya kepada teman-teman Mas yang sudah mengikuti bimbel bagaimana Iya, proses pembelajaran yang berada di bimbel dan kira-kira pembelajarannya seperti apa, iya begitu. saya sudah tanyakan. Lalu seterusnya Terus seterusnya itu semisal nanti sudah bisa bahasa Inggris dengan lancar dengan baik, saya juga mau ikut cari sertifikat itu yang TOEFL sama ACE untuk mendaftar beasiswa nanti lanjut S2. Dan selanjutnya saya gunakan untuk belajar. Ya mungkin itu rencana saya. baik. Saya berharap, apakah Mas sudah bercerita, saya merasa Mas sudah bercerita sejujur-jujurnya, atau mungkin ada Mas yang tidak ingin diceritakan dalam permasalahan ini, atau ingin bercerita terkait permasalahan Mas yang sedang alami. Ya, saya juga ingin cerita dan mungkin nggak ada yang rahasia-rahasiaan, jadi semuanya saya ceritakan. Berarti tidak ada, kira-kira tidak ada batasan untuk Tidak Mas yang ditutup-tutupi dari permasalahan Tidak ini. ada, mungkin ini juga bukan masalah yang Baik. privat, jadi Baik. Sebelumnya saya berterima kasih karena Mas sudah mau kesini untuk melakukan sesi konseling dengan saya, dan terkait permasalahan Mas, semoga Mas segera untuk bisa memahami materi belajar bahasa Inggris dan apa itu namanya, dan bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar untuk mendukung karir Mas ke depannya. ya insya Allah. Semoga dapat dipermudah prosesnya untuk belajar, dan Amin. di semester yang ini kan Mas baru semester pertama ya. Ya masih mahasiswa baru. Semoga Mas tetap semangat Oh ya harus sampai semangat. akhir untuk menyelesaikan masa studi Mas Fahmi. Ya, siap. Di mana tadi Mas? Di Universitas Diponegoro Tembalang, Oh baik. Semarang. Jurusan oceanografi ya Mas? Oceanografi. Baik, terima kasih Mas. Semoga dipermudah dan diperlancar ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya terima kasih sama-sama Mbak. Lalu bagaimana, saya ingin menanyakan pendapat Mas Fahmi ketika sebelum melakukan sesi konseling dan sudah melakukan sesi konseling, apakah Mas Fahmi sudah merasa lega dan plong setelah melakukan sesi konseling ini, atau gimana perasaan Mas Fahmi sebelum dan sesudahnya? Ya perasaan sebelumnya itu bertanya-tanya konseling itu seperti apa, terus sesudah konseling ya tahulah, oh konseling itu seperti ini ternyata. Namun untuk perasaan saya sendiri ya juga, oh gini ternyata sudah tahu, tambah ilmu, tambah pengalaman juga, pernah di konseling juga gitu. Jadi perasaannya juga biasa aja, nggak ada yang istimewa, jadi seperti aja. Yang tidak ada yang istimewa itu dalam hal apa, apakah dari sesi konseling ini atau dari permasalahan Mas Fahmi? Apakah mungkin permasalahan Mas Fahmi tidak terlalu dalam hal privasi atau bagaimana? Ya mungkin dari temanya juga ya, berbahasa Inggris juga bukan terlalu yang privat, jadi biasa aja. Terus dari sesi konseling juga ya, alhamdulillah juga biasa, santai, ya biasa aja lah. Baik, berarti intinya biasa saja ya Mas, Ya biasa dalam saja sesi konseling ini, dan ya. Mas Fahmi jadi tahu
Karena pertama kali ini melakukan sesi konseling dengan saya. Sebenarnya enggak sih Mbak. Oh, Kalau dengan Mbak itu ya baru kali ini, tapi untuk sesi konseling saya juga sudah pernah oh sebelumnya dengan guru saya di guru BK pada saat SMA dulu. Waktu mau milih gitu. apa jurusan. ya. Terus sama juga guru BK yang saudara saya juga, bule saya juga konseling di tentang jurusan yang mau akan saya diambil. mau diambil pas saat SNBP juga. Berarti Mas Fahmi sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling Iya, dengan sebelumnya sudah. guru BK langsung, Guru BK langsung. dan saudara yang juga guru notabene guru BK. Oh, baik. Berarti Mas Fahmi beruntung karena pernah melakukan sesi konseling beberapa kali dan mungkin dapat membantu mencarikan solusi yang tepat. Namun dapat saya ingatkan kembali bahwa sesi konseling itu hanya untuk membantu dan mengarahkan. Oh iya. Adapun hasilnya tetap ditentukan oleh Mas Fahmi sendiri. Gitu. Ya Mas. Baik. Semoga nanti pulangnya hati-hati ya Mas, selamat sampai tujuan. Terima kasih Pak. Semoga kedepannya lebih baik. Dan Amin. lebih semangat. Thank you, siap. Jangan sampai patah semangat karena masih semester 1 ya Mas. Oke, siap. Semoga, dan ya itu, terima kasih karena sudah melakukan sesi konseling kali ini. Ya, Sesi konseling kali ini saya tutup. Saya Syifa Aulia dan saya Fahmi Rosyad. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.